Ya, selamat siang semuanya. Kita ketemu pada siang hari ini, yaitu dalam pertemuan yang ke-8 tentang materi kita selanjutnya, yaitu faktor penghambat proses pengendalian. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan suatu hambatan pada saat proses pengendalian proyek, yang diantaranya adalah 1. Definisi proyek, yaitu merupakan ukuran dan kompleksitas suatu proyek. Kesulitan yang muncul pada proyek dengan skala besar antara lain kesulitan komunikasi dan koordinasi yang berhubungan dengan struktur organisasi proyek. Ya, kita berbicara tentang masalah definisi proyek, di mana dalam definisi proyek ini adalah suatu ukuran proyek yang muncul pada skala besar, yaitu dalam tentang komunikasi dan koordinasi yang mana berhubungan dengan organisasi proyek. Ya, saya kira kalian sudah paham kalau dikatakan bahwa berhubungan dan koordinasi tentang struktur organisasi proyek atau komunikasi hubungan dengan struktur organisasi proyek, ya, di mana di dalam komunikasi ini itu tentunya kita sangat membutuhkan, yaitu tentang adanya hubungan komunikasi dan adanya koordinasi antara satu dengan yang lain. Ya, apakah hubungan ini menyangkut masalah pekerjaan kita atau menyangkut masalah hal-hal yang kita mau pergunakan dan banyak hal yang kita harus koordinasi tentang masalah pekerjaan kita atau tentang dalam organisasi proyek ini, yaitu tentunya selalu kita adakan namanya komunikasi dan koordinasi yang ada sama kita semua. Tentunya diperlukan bahwa adanya komunikasi dan koordinasi ini tentunya sangat besar hubungannya di dalam suatu organisasi proyek tersebut. Karena kenapa? Tanpa koordinasi atau tanpa komunikasi, tentunya sesuatu hal di dalam pelaksanaan pekerjaan kita tentunya tidak bisa berhasil. Olehnya itu, dalam kerjasama yang baik mengenai masalah hubungan antara satu dengan yang lain, perlu adanya komunikasi dan koordinasi. Oke, kita lanjut ke nomor 2, faktor tenaga kerja. Kurangnya ahli pengawas proyek menyebabkan proyek menjadi kurang efektif dan akurat. Ya, mengenai masalah faktor yang di dalam menyangkut ini adalah tentang tenaga kerja. Ya, faktor tenaga kerja, ya tentunya kita pahami bahwa itu menyangkut masalah penyelesaian suatu pekerjaan kita, kemudian menyangkut juga suksesnya pekerjaan kita, mendapatkan mutu yang kita harapkan dan kualitas yang kita harapkan bersama. Olehnya itu sangat perlu diharapkan, yaitu masalah tenaga kerja yang harus mempunyai keahlian, yang harus mempunyai keterampilan, yang bisa bekerja sebaik mungkin untuk menyebabkan selesainya suatu pekerjaan. Oleh karena itu, apabila masalah faktor tenaga kerja yang kurang ahli, ya tentunya menyebabkan hal-hal proyek yang kurang efektif dan kurang akurat, sehingga sesuatu pekerjaan baik dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan pelaksanaan pengawasan itu tentunya ada hal-hal yang harus dimiliki dalam suatu keahlian yang kita miliki masing-masing. Kemudian berikutnya
nomor 3 yaitu faktor sistem pengendalian. Penerapan sistem informasi dan pengawasannya yang terlalu formal. Ya, tentunya masalah faktor sistem pengendalian yang pernah kita bicarakan yang kemarin, bahwa faktor tenaga kerjanya itu tentunya ada pengendaliannya, faktor keuangan tentunya ada pengendalian, dan faktor pengawasan ada pengendalian. Semuanya tentunya mempunyai sistem pengendalian. Apabila tidak ada pengendaliannya, tentunya hal-hal yang negatif di dalam pekerjaan pasti akan muncul. Poin berikutnya yaitu faktor pendukung proses pengendalian. Faktor-faktor yang menyebabkan pengendalian dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya hambatan yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Ketetapan waktu. Iya, sangat perlu kita sering ingat bahwa itu adalah waktu yang sangat penting di dalam pekerjaan kita. Tentunya kita harus sudah sepakati dalam perencanaan bahwa itu waktu yang paling utama yang kita harus pergunakan sebaik mungkin di dalam pekerjaan kita untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita rencanakan, baik di dalam pekerjaan kita maupun juga sebelum kita bekerja. Tentunya kita tidak membuang waktu begitu saja, tetapi waktu itu kita sangat butuhkan di dalam suatu hal yang memang penting termasuk di dalam pekerjaan kita. Berikutnya, waktu ini memang juga sangat berguna karena dikatakan bahwa kita di dalam melaksanakan pekerjaan kita di dalam proyek tersebut, tentunya kita juga diikat oleh waktu. Di mana waktu ini yaitu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan di dalam pelaksanaan proyek semaksimal mungkin, yaitu waktu yang sudah ditentukan dan tidak boleh lewat dari waktu yang sudah diatur. Berikutnya, apabila kita melewati waktu yang kita sudah tentukan, tentunya hal-hal yang negatif termasuk kerugian tentunya kita pasti akan mengalami, dan pada kerugian tersebut tentunya kita harus tanggung juga mengenai biayanya sendiri. Berikutnya, nomor 2, akses antar tingkat. Akses yang mudah dan jelas akan mempercepat pelacakan bagian yang memiliki performa jejak. Ya, tentunya di dalam akses yang mudah dan jelas akan mempercepat pelacakan bagian yang memiliki performa jelek. Ya, tentunya di dalam akses ini antar tingkat tentunya dikatakan bahwa akan cepat atau mempercepat tentang pelacakan bagian mana yang dikatakan performa jelek. Ya, salah satu bagian yang tidak kita laksanakan, tentunya tidak sesuai dengan perencanaan kita pada awalnya, tentunya akan mendapatkan hal yang jelek, mendapatkan hal yang kita tidak inginkan di dalam perencanaan yang semula kita sudah sepakati bersama. Berikutnya, nomor 3, mengenai perbandingan data terhadap informasi. Ya, tentunya masalah perbandingan data terhadap informasi, ya banyaklah hal-hal yang menyangkut mengenai masalah perbandingan. Itu perbandingan kerja antara satu dengan yang lain, perbandingan suatu keahlian tentunya ada, perbandingan antara keterampilan antara satu dengan yang lain ada,
perbandingan kecerdasan, ketelitian, kinerja tentunya semuanya ada, yaitu di dalam pekerjaan kita tentang melaksanakan pekerjaan di proyek. Berikut data yang diperoleh dapat memberikan informasi yang profesional sesuai dengan jumlah data yang diberikan. Ya, tentunya ada data yang harus kita peroleh, ada data yang harus kita diberikan, yaitu dapat memberikan informasi yang profesional sesuai jumlah yang diberikan. Tentunya dalam pemberian data ini tentunya ada informasi hal-hal yang penting mengenai sesuai atau mengenai jumlah data yang sudah diberikan kepada kita sebagai pekerja. Berikutnya nomor 4, data dan informasi yang dapat dipercaya. Ya, tentunya masalah data yang akurat, data yang betul, data yang positif, yaitu tentang informasi yang bisa kita percaya. Jangan sembarang percaya, jangan asal-asal percaya, tetapi kita lihat hal data dalam hal yang penting, tentunya itu yang kita percaya, itu yang kita harus contohi, hal-hal yang benar, hal-hal yang bisa dipercayai, baik dari atasan kita atau manajer kita atau pimpinan proyek kita, maupun kita juga bersama dengan teman-teman sekerja. Menyangkut kejujuran dan kedisiplinan pihak yang terlibat dalam proyek, ya saya kira kalian paham, yaitu masalah disiplin. Kalian juga ada disiplin belajar, kalian juga ada disiplin kerja tugas, kalian juga ada disiplin dari orang tua, ada disiplin dari guru, dan lain-lain sebagainya. Tentunya kalian paham menyangkut masalah semua ini dalam hal kejujuran. Kejujuran dalam bekerja di perusahaan, atau kejujuran dalam mengerjakan suatu proyek, kejujuran dalam suatu organisasi, kejujuran dalam kerjasama antara satu dengan yang lain, dengan teman-teman, kejujuran antara manajer kita, kejujuran antara bawahan kita sebagai tim pelaksana, tentunya ada yang kita pekerjakan, yaitu tenaga kerja di bawahnya kita. Berikut objektivitas data. Ya, data yang diperoleh harus sesuai dengan yang terjadi di lapangan tanpa adanya asumsi pribadi. Data yang kita peroleh ini tentunya data yang dalam hal kejujuran, data yang bisa dipercaya, data yang bisa diakui, data yang bisa benar dipercaya oleh semua pihak. Jangan kita mengada-ada, jangan kita membuat sesuatu data yang tidak benar. Tentunya kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, kerja yang bagus, tentunya sangat diharapkan oleh atasan kita. Begitupun juga dengan teman-teman kita di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, sehingga dikatakan bahwa data yang harus diperoleh harus sesuai yang terjadi di lapangan. Jangan dikarang-karang, ya kan? Ya, jangan dikarang-karang. Kalau misalkan dapat kejelekan di lapangan, ya sampaikan data yang sesungguhnya, sampaikan data yang benar, bahwa ada salah teknis, ada kesalahpahaman. Misalkan kalau ada hal-hal menyangkut pekerjaan, salah teknisnya dan lain-lain sebagainya, ya tentunya kita harus jujur. Jangan hal yang salah di lapangan kita benarkan pada laporan kita. Berarti itu data yang tidak akurat, data yang tidak benar, data yang tidak betul, data yang tidak cocok. Ya, oleh itu dibutuhkan suatu kejujuran dimanapun kita bekerja sebagai seorang proyek, karena kita adalah ahli dari pekerjaan tersebut, karena sudah mempunyai suatu keahlian, yaitu adalah kita sebagai orang teknik, sebagai orang yang mempunyai keterampilan, keahlian di dalam bidang kita masing-masing. Nah, olehnya itu pada kesempatan yang ada, tentunya Anda pergunakan dengan baik di dalam menuntut ilmu, di dalam khususnya jurusan teknik bangunan, sehingga pada kelak nanti kalian tamat itu tidak akan sia-sia, tapi digunakan dengan baik apa yang didapatkan oleh
kalian semua dari Bapak Ibu guru, terutama pada bidang keahlian produktif yaitu jurusan teknik bangunan tersendiri. Kemudian berikutnya, setelah tamat nanti itu Anda tidak akan sia-sia untuk memegang ijazah, tetapi bisa bermanfaat untuk hari kelak nanti. Untuk materi pada siang hari ini kita akhiri dengan pertama, Ibu sampaikan bahwa tugas selanjutnya yaitu Ibu kasih tugas, yaitu tugas pertama sampai ke 6 kayaknya kalau tidak salah, sesuai dengan permintaan dari wali kelas masing-masing, dan aturan-aturan yang ada memang itu sampai tugas ke-6. Tapi ada pun juga nanti kalau memang bagaimana ya nanti kita sesuaikan. Tapi yang jelas itu adalah ada tugas untuk tugas berikutnya yang mungkin nanti Ibu bikin dalam PowerPoint kalau sempat. Kalau tidak sempat ya saya jelaskan saja seperti materi yang ada sekarang. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Semoga berhasil dalam mengerjakan tugas dan bisa mendapatkan nilai yang bagus dalam semester ganjil ini. Bisa bagus hasilnya nanti dalam nilainya. Sekian dan terima kasih. Tuhan selalu bersama kita semuanya.